Sebuah cerpen dengan judul Senyum. Rani, seorang siswa sekolah menengah atas di perkotaan. Anak yang rajin, ceria, dan digemari oleh banyak orang. Beberapa kali ia seakan diberi hadiah-hadiah kecil oleh para fans di sekolahnya. Ya, Rani, perempuan favorit sekolah. Pada suatu pagi hari yang cerah, Rani menemukan selembar kertas terselip di lekor sekolahnya. Ditulis dengan tangan, sangat rapi, bahkan terlalu rapi. Tulisannya, "Kamu selalu terlihat cantik ketika ketakutan." Rani merinding. Ia menoleh ke lorong, berharap menemukan seseorang yang iseng. Tapi sekolah masih sepi. Hanya ada suara langkah siswa-siswa lain yang baru datang. Siapa yang mengirim ini? Ia mulai cemas, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang merayapi tubuhnya. Mungkin ini hanya lelucon garing. Namun, semenjak pagi itu, surat-surat aneh terus muncul dan isinya semakin mengerikan. Rani tak bisa mengabaikan surat-surat itu lagi. Setiap hari selalu ada surat di lokernya. Beberapa tulisan berbunyi, "Aku tahu kemana kamu pergi setelah sekolah. Aku suka melihatmu sendirian di kelas. Aku ingin melihat bagaimana wajahmu saat berteriak." Tak ada tanda tangan. Tak ada petunjuk siapa pengirimnya. Hanya ketakutan Rani yang semakin tumbuh. Suatu sore saat jam pulang sekolah, Rani memutuskan untuk mengawasi loker dari kejauhan. Ia pura-pura sibuk di kelas, tetapi matanya tetap tertuju ke arah lorong. Hingga akhirnya seseorang berhenti di depan loker Rani. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu adalah teman yang selama ini dia kenal. Darah Rani berdesir. Itu adalah Bayu. Bayu teman sekelasnya, pendiam, selalu duduk di belakang dan hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Tapi kenapa dia? Kenapa harus Bayu? Rani merasakan tangannya gemetar. Haruskah ia menghadapi Bayu atau pura-pura tidak tahu? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Bayu terlanjur menoleh. Dia sadar sedang diawasi. Mereka saling menatap dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, Rani melihat sesuatu yang mengerikan di wajah Bayu. Senyumnya yang lebar, terlalu lebar, seperti seseorang yang baru saja menangkap mangsanya. Rani takut, namun penuh dengan rasa curiga. Dan sore itu, ia tak melakukan apa-apa. Rani hanya ingin pulang saja. Setelah kejadian di lorong kemarin, Rani merasa tidak aman. Ia mencoba menghindari Bayu, tapi pria itu selalu ada di sekitarnya. Setiap kali ia menoleh, Bayu sudah memperhatikannya dari kejauhan ataupun di dalam kelas. Setiap kali ia memasuki kelas, Bayu sudah duduk, tersenyum, menunggunya. Dan setiap malam, Rani selalu menerima pesan tanpa nama di ponselnya. Tertulis, "Kamu tidak bisa lari, Rani." Ini pasti dari Bayu, pikir Rani. Sekolah terus berjalan. Aktivitas di kelas mulai terasa berbeda bagi Rani. Hingga suatu siang, Rani merasa tidak enak badan. Ia meminta izin untuk beristirahat di UKS kepada gurunya.
Namun, Rani justru terbangun di dalam ruang kelas yang gelap. Ya, Rani tertidur sampai malam. Rani tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Lalu dengan terkagetnya, di depan pintu sudah ada Bayu menunggu, berdiri dengan pisau di tangannya. "Akhirnya kita sendirian," ucap Bayu. "Bayu, apa yang kamu lakukan?" Suara Rani gemetar. Bayu melangkah masuk ke kelas dengan santai. Pisau di tangannya berkilat terkena cahaya bulan. "Aku hanya ingin kita lebih dekat," jawab Bayu. "Aku ingin melihat wajahmu saat kau ketakutan." Jantung Rani berdetak kencang. Ia merasakan tubuhnya kaku, nafasnya pendek. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Bayu mendekat, senyumnya semakin lebar, semakin aneh, matanya kosong, dingin, dan penuh obsesi. "Kamu tidak bisa lari, Ran," ucap Bayu. Kemudian sekejap mata, Bayu mengayunkan pisaunya. Rani menjerit dan menghindari ayunan pisaunya Bayu di detik terakhir. Ujung pisaunya meleset, menancap di meja kayu di sebelahnya. Tanpa pikir panjang, Rani mendorong meja ke arah Bayu. Bayu terjatuh, tetapi senyumnya tidak hilang. Seakan ia menikmati ketakutan Rani. Malam itu mereka bertarung. "Kamu memang menarik, Ran," ucap Bayu. Suaranya nyaris seperti bisikan. Rani berlari menuju pintu, tetapi Bayu lebih cepat. Bayu menarik rambutnya dan menjatuhkannya ke lantai dengan sangat keras. Kepala Rani membentur lantai. Padangannya buram, dunia terasa berputar. Lalu ia merasakan dinginnya pisau menyentuh pipinya. Bayu sudah berjongkok di samping Rani, menatapnya dengan intens. Jari-jarinya menelusuri luka di pelipis, kemudian mengusap rambut pipi Rani. "Jangan takut, aku ingin membuatmu lebih cantik," ucap Bayu. Kemudian sekali lagi, Bayu mengangkat pisaunya. Pikiran Rani tiba-tiba bekerja cepat. Ia tahu, jika tidak melakukan sesuatu sekarang, maka ini akan menjadi malam terakhirnya. Saat Bayu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, Rani menendang lututnya sekuat tenaga. Bayu terjatuh, kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Rani untuk meraih kursi terdekat untuk menghantam Bayu. Bayu terkapar di lantai. Rani dengan gemetar meraih kursinya lagi dan membantingnya beberapa kali di wajah Bayu. Darah mengalir di dahinya. Tapi untuk sekian kalinya, Bayu masih tersenyum. "Ran, kamu sangat cantik saat seperti ini." Suara Bayu mulai melemah, tapi penuh obsesi. Rani tidak menunggu lagi. Ia berlari keluar kelas, meninggalkan Bayu yang terkapar di lantai berlumuran darah. Rani berhasil melarikan diri. Ia lari ke pos polisi terdekat. Polisi yang berjumlah 2 orang langsung menghampiri sekolah, dan Rani diantar pulang oleh warga setempat. Benar, polisi menemukan Bayu. Sudah tidak bernyawa. Namun tidak di ruang kelas, melainkan di kantin. Dengan pisau masih di tangannya dan masih dengan senyum mengerikan di wajahnya. Ini aneh, benar-benar aneh. Dari kejanggalan itu, ada satu hal yang membuat polisi akhirnya merinding. Saat mereka melihat kamera CCTV sekolah, mereka tidak menemukan rekaman Bayu mengejar Rani, seperti yang Rani ceritakan. Sebaliknya, mereka hanya melihat Rani sendirian. Rani yang berbicara sendiri. Rani yang menangis dan berlari sendiri.
Rani yang mendorong meja dan melempar kursi ke udara kosong. Dan yang paling mengerikan, diduga Bayu sudah mati sejak sorenya. Terlihat dari ponsel di sakunya yang menunjukkan waktu terakhir dia mengirim pesan kepada Rani. Rani sudah di rumah. Kini ia memeluk ibunya dengan perasaan khawatir. Namun, kini Rani tidak lagi terlihat ketakutan. Rani menuju kamarnya, duduk di depan cermin. Rani hanya tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar.